Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kabar kalian yang ibu harapkan selalu baik. Oke, kita ketemu lagi dengan PPKN yang kemarin sudah saya sampaikan. Pada hari ini Bu Lani menjelaskan, melanjutkan di bab 2. Oke. Daftar isi selalu melekat untuk mengingatkan kita kalau kita sudah masuk di bab 2. Ya, langsung saja. Tujuan pembelajaran sama dengan yang kemarin, ya. Kita lanjutkan saja materinya. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Di buku paket kamu kemarin halaman 40. Oke. Dalam suatu negara dibutuhkan sistem yang mampu mengatur kehidupan, menjamin hak dan terlaksananya kewajiban. Oke. Karena untuk mengatur segalanya maka dibutuhkan suatu aturan yang dinamakan dengan hukum. Oke, yang pertama di halaman 40, hukum positif. Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di Indonesia. Saya ulang. Yang dimaksud dengan hukum positif adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di Indonesia, dalam lingkup Indonesia saja. Ya, karena di sini yang dibicarakan masalah hukum nasional. Oke. Hukum positif ini dijabarkan, dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, kita langsung masuk. Ya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan peraturan perundang-undangan mengatur hal-hal sebagai berikut. Kalau kamu lihat urutan nomor 1 sampai dengan nomor 7, kamu teringat tentang apa, Nak? Sistem perundang-undangan nasional. Nomor 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemarin sudah dijabarkan Bu Lani. Karena Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah sumber dari segala sumber hukum atau hukum yang tertinggi di negara Indonesia, makanya selalu menempati urutan teratas. Oke, yang kedua TAP MPR, yang ketiga undang-undang atau Perpu. Oke. Apa itu Perpu? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pinter. Yang keempat, PP, peraturan pemerintah. Yang kelima, Perpres, peraturan presiden. Yang keenam, Perda provinsi. Kalau dulu disebut Perda tingkat 1, provinsi tingkat 1. Kalau sekarang cukup Perda provinsi, berarti peraturan daerah yang ada di tingkat provinsi atau tingkat 1. Yang ketujuh, Perda kabupaten atau kota, peraturan daerah kabupaten atau kota. Oke, kita lanjutkan.
Kedudukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini dijelaskan seluruh peraturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar 1945, maaf tulisan Ibu Lani keliru, kurang 4, tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada atau dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa demikian? Karena tadi sudah dikatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan sumber hukum yang tertinggi atau sumber hukum atau hukum yang tertinggi. Oke. Yang ketiga, arti penting peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa sih peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar itu memiliki arti penting? Ini penyebabnya. Yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Yang B, memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat. Dengan adanya peraturan perundang-undangan, rakyat merasakan bahwa suatu negara itu bisa berbuat atau melaksanakan keadilan bagi seluruh rakyatnya. C, melindungi dan mengayomi hak warga negara secara hukum. Kenapa demikian? Supaya pemerintahan itu tidak bertindak sewenang-wenang. D, menciptakan kehidupan yang tertib, aman, tentram dalam masyarakat. Itu yang diharapkan. Ya, makanya peraturan perundang-undangan itu memiliki arti yang sangat penting. Ya, kenapa sih Bu harus ada undang-undang, harus ada TAP MPR dan lain sebagainya untuk menjalankan Undang-Undang Dasar itu dengan baik. Oke. Kita langsung masuk ke kita laksanakan dulu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana cara melaksanakannya? Bagaimana mempertahankannya? Ya, ingat, Undang-Undang Dasar memiliki dua sifat. Yang pertama fleksibel, Bulani nek ngomong fleksibel atau luwes atau elastis. Itu yang dimaksud adalah bisa dirubah atau bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman. Yang kedua rigid, biasa Bulani mengatakan kaku, berarti tidak dapat dirubah. Ingat anak-anak, yang dapat dirubah pada Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah batang tubuhnya. Siapa Bu yang boleh merubah? Yang boleh merubah itu adalah MPR. Makanya MPR mempunyai sifat yang istimewa. Kenapa? Karena MPR lah satu-satunya yang bisa merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang dirubah yang bagian apa Bu? Tadi sudah saya katakan, bagian batang tubuh atau pasal-pasal. Itu pun ada ketentuannya. Ketentuannya apa Bulani?
MPR di dalam merubah atau mengamandemen itu ada ketentuannya 2/3 dari jumlah MPR harus hadir. Walaupun 2/3 sudah hadir, harus ada syarat lagi, disetujui oleh anggota MPR. 50% dari anggota MPR ditambah 1 anggota. Jadi 50% ditambah 1 anggota dari jumlah MPR, anggota MPR. Itu dipertegas pada pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ingat, dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada bagian yang tidak boleh dirubah. Yang tidak boleh dirubah itu bagian apa, Bulani? Bagian pembukaan. Yang dimaksud bagian pembukaan ini tidak boleh dirubah oleh MPR. Terus siapa, Bu, yang boleh merubah pembukaannya? Yang boleh merubah pembukaan itu adalah para pendiri negara. Para pendiri negara itu boleh merubah, tapi tidak 1-2 orang dari keseluruhan pendiri negara. Itu yang boleh merubah pembukaan. Oke, karena merubah pembukaan sama dengan merobohkan suatu negara Indonesia. Oke, lebih jelasnya lagi, Nak, kalian baca halaman 42 yang sudah kamu baca kemarin dan sudah kamu rangkum. Oke? Ya, sampai di sini yang sudah dijabarkan oleh Bulani. Oke, itu saja pesannya Bulani. Sampai ketemu lagi di materi pembelajaran PPKN di bab 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.